Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Septi Wijaya, nomor absen 2 dari kelas 12 IPS 5. Di sini saya akan menunjukkan sebuah bentuk kearifan lokal yang ada di lingkungan sekitar, yaitu sebuah bangunan Punden Mbah Gendil yang ada di Dusun Turus, Desa Balepanjang, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri. Untuk informasi selanjutnya bisa tonton terus videonya ya. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang. Kearifan lokal. Pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal dalam bahasa sering dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat, pengetahuan setempat, atau kecerdasan setempat. Kearifan lokal diperkenalkan pertama kali oleh H. Quarles Wallace pada tahun 1951. Definisi kearifan lokal yaitu gagasan-gagasan atau nilai-nilai dan pandangan-pandangan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, serta bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Ciri-ciri kearifan lokal. 1. Mampu bertahan terhadap budaya luar. 2. Kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. 3. Kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli. 4. Mempunyai kemampuan mengendalikan. Fungsi kearifan lokal. 1. Konservasi dan pelestarian budaya. 2. Pengembangan SDM. 3. Pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. 4. Sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Oke, langsung aku menuju ke lokasi makamnya. Hai, jadi aku udah di lokasi makam Mbah Gendil dan akan aku ceritakan legenda dari Mbah Gendil. Pada suatu hari, sampailah Laskar Pangeran Sambernyowo di Desa Turus. Mereka beristirahat menghilangkan lelah setelah berhasil lepas dari kejaran pasukan kompeni Belanda. Hingga akhirnya Pangeran Sambernyowo bersama Dipati Kudonowarso dan Ronggo Panambangan mendatangi sebuah rumah penduduk, yaitu seorang janda setengah tua. Lalu janda itu mempersilahkan mereka masuk dan pergi ke dapur untuk membawakan mereka teh 3 cangkir dan 3 gumpal gula aren. Awalnya janda itu tidak mengetahui jika tamunya tersebut adalah bagian dari kerabat kerajaan Kartosuro. Setelah dia bertanya dan mengetahuinya, janda itu seraya cepat-cepat duduk jongkok karena merasa tidak sopan. Lalu janda itu bertanya tujuan Pangeran Sambernyowo berkunjung ke desa itu. Lalu pangeran menjawab karena dia merasa tidak betah dengan perlakuan sewenang-wenang kompeni Belanda. Setelah mendengar penjelasan dari pangeran, janda itu bertanya berapa banyak jumlah pasukan mereka, dan pangeran menjawab terdapat 60 pasukan. Dengan demikian, janda itu langsung menuju dapur dan ditanaknya nasi dengan sebuah kendil, lalu ia juga memetik sayuran di pekarangannya. Tidak lama kemudian, wanita itu mempersilahkan mereka menyantap nasi dan lauk sekadarnya. Awalnya, Pangeran Sambernyowo ragu-ragu akan kesungguhan janda itu. Lalu, janda itu mencoba meyakinkan pangeran dan pada akhirnya nasi yang hanya 1 kendil tidak habis dimakan oleh 63 orang. Sebelum melanjutkan perjalanan, pangeran mengucapkan terima kasih dan Ronggo Panambangan berkata kelak dia akan kembali ke desa tersebut dan akan membalas budi kebaikan janda itu. Sejak kejadian itu, warga menyebut janda itu dengan nama Mbah Gendil, hingga terkenal keluar desa Turus. Setelah meninggal, Mbah Gendil dikubur di desa Turus. Kuburannya terkenal dengan nama Punden Mbah Gendil, hingga sampai sekarang banyak dikunjungi orang untuk berziarah. Oh iya, di sekitar pemakaman Mbah Gendil terdapat sebuah sumur atau biasa disebut belik yang tidak pernah kering meskipun musim kemarau. Belik tersebut juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, itu tadi kisah legenda dari Punden Mbah Gendil. Sekian contoh bentuk kearifan lokal yang ada di lingkungan sekitar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.